Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau dan salah satu kabupaten yang cukup unik karena syarat dengan sejarah. Sebelum kemerdekaan Indonesia, kabupaten ini merupakan Kesultanan Siak sehingga masih banyak peninggalan sejarah yang kita bisa temukan di kabupaten ini. Kemudian Siak juga sering mendapatkan penghargaan Adipura. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini akan melihat apa-apa saja potensi yang masih bisa dikembangkan di Kabupaten Siak ini. Kita akan berbincang langsung dengan Bupati Siak. Mari kita ikuti. Siak, sebuah kabupaten di Provinsi Riau yang kaya akan sejarah dan kebudayaan Melayu. Kabupaten ini memiliki kaitan erat dengan keberadaan Kerajaan Siak yang berdiri pada tahun 1723. Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Berjarak sekitar 130 km dari kota Pekanbaru, Siak memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Siak dikenal dengan industri perkebunan sawit, karet, dan minyak bumi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018. Peningkatan tertinggi terjadi pada bidang ekonomi non-migas. Sementara dari sektor pariwisata, data kunjungan wisatawan ke Kabupaten Siak 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ya, untuk lebih mengenal lebih dekat lagi ya Kabupaten Siak, saya sudah ditemani oleh Bupati Siak Alfedri. Nah, Pak Alfedri ini sudah menjadi bupati sejak tahun 2019 lalu ya, tapi sebelumnya 2 periode menjadi wakil bupati. Jadi istilahnya tuh paling tahu ya mengenai perkembangan Kabupaten Siak selama ini. Nah, mungkin Pak Alfedri ya, khususnya bagi teman-teman yang belum pernah ke sana dan sudah mendengar, tapi apa sih persisnya yang membuat Kabupaten Siak ini cukup unik ya, dan memang unik karena syarat dengan sejarah. Bisa cerita sedikit Pak Alfedri, apa kira-kira yang membuat Kabupaten Siak itu berbeda dari kabupaten yang lainnya di Provinsi Riau? Pertama tentu Kabupaten Siak merupakan bekas kerajaan Siak Sindapura yang merupakan kerajaan Melayu dulunya, dan kami tentu berdasarkan kearifan lokal juga membuat visi terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu, serta menjadi tujuan pariwisata di Sumatera. Nah, dari itu tentu ada 5 misi kami. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM, kemudian peningkatan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga tentu ekonomi kerakyatan. Yang keempat, pariwisata yang berdaya saing. Yang kelima, good governance dan clean government. Jadi 5 prioritas ya, ya, 5 prioritas sebagai bupati. Tapi sedikit lagi mengenai sejarahnya ini, karena ini menarik ya. Ini nggak semua wilayah di Indonesia itu memiliki sejarah seperti ini. Nah, ini sampai saat ini masih merupakan kebanggaan dari masyarakat yang tinggal di Siak, bahwa ini bagian dari kerajaan. Dan jadi auranya ataupun sejarahnya ini masih melekat sampai saat ini, Pak Alfedri. Iya, sampai saat ini masih terpelihara simbol-simbol sejarah Melayu. Ada Istana Siak, ada Balai Kerapatan Tinggi, masih ada masjid yang utuh, dan ada situs-situs sejarah lainnya. Dan itu terpelihara dengan baik.
termasuk ada gramafon raksasa, ada Comet itu, ya, ada 2 sekarang di dunia, 1 di Siak, 1 di Jerman. Ini yang menjadi unik tentunya. Nah kemudian dasar itu kami membuat tagline, Siak Truly Malay. Sebenarnya Melayu itu ada di Siak. Nah inilah tentu yang menjadi rujukan untuk kebudayaan Melayu, dan kami mengupayakan berbagai program prioritas untuk meningkatkan dan melestarikan kebudayaan Melayu ini dengan baik. Nah sehingga salah satu kami juga ya menjadi presidium Jaring Kota Pusaka Indonesia. Nah, dan dari situ kami berupaya bagaimana ada festival Kota Pusaka Indonesia dan ada Rakernas ke-8 JKPI dan juga seminar internasional. Ya, ini akan melibatkan siapa-siapa saja, melibatkan Pak 70 kabupaten kota anggota JKPI se-Indonesia. Nah, dan ini Kabupaten Siak ya. Kabupaten Siak itu rumah nanti. Ya, ada ribuan orang nanti yang itu menunjukkan mensosialisasikan kebudayaan dari masing-masing daerah. Jadi apa-apa saja kira-kira kegiatan yang nanti kita bisa dapatkan dari adanya festival Jaringan Pusaka ini? Ya, dari kegiatan festival kita akan ada pegelaran budaya dari masing-masing daerah, kemudian ada pawai budaya internasional, ada festival Sungai Siak. Ini baru pertama kita lakukan, karena Sungai Siak merupakan sungai terdalam di Indonesia dan merupakan sungai strategis nasional. Nah ini kita harus angkat nih Sungai Siak ini dengan baik. Nah kemudian juga ada nanti masterclass. Ini sosialisasi dari masing-masing kebudayaan 70 kabupaten kota. Nah kemudian ada seminar internasional. Kita akan mengundang ISCAP, ya, Untangible World Heritage Asia Pasifik dari Korea Selatan, yang tentu memberikan pencerahan kalau ada daerah yang mau menjadi World Heritage. Siak ingin menjadi World Heritage karena sekarang sudah menjadi kawasan cagar budaya peringkat nasional. Nah tentu juga ada nanti berbagai event-event lain yang tentu ada. Jadi ini akan merupakan city tour event dan internasional. Ya, event internasional. Tujuannya apa selain untuk meningkatkan jumlah pariwisata, tapi juga pasti ada tujuan-tujuan target lain yang ingin dicapai, Pak Afedri, ya tentu ya, bagaimana ini kita meng-create kebudayaan-kebudayaan daerah sebagai pelestarian pelindung kota pusaka dan memanfaatkan serta mengembangkan warisan pusaka ini. Nah, kemudian juga tadi mempromosikan pariwisata. Alhamdulillah kunjungan wisata ke Siak semakin tahun semakin meningkat. Semakin meningkat ya. Dan kalau ini kita ada kunjungan dari Ratu dan Raja Belanda ini. Nah, kalau tidak salah kan juga Sultan Syarif Qasim lumayan cukup dekat ya hubungannya dengan Belanda, bahkan berteman baik. Nah, kita bisa banyak belajar mengenai sejarahnya itu di Istana Siak. Itu mungkin ada yang bisa kira-kira dengan adanya pertalian sahabat ini? Ya, tentu ada hubungan, terutama Sultan ke-11, Sultan Syarif Hashim. Nah, yang kedua ada hubungan dengan kerajaan Belanda, Ratu Wilhelmina. Ya. Nah, kemudian tentu ini Istana Siak itu arsitekturnya Melayu, Arab, dan Eropa. Nah tentu ada hubungan yang dari dulu, dan hari ini juga kita akan diundang. Ada pertemuan dengan perusahaan-perusahaan Belanda yang difasilitasi oleh Kadin Pusat. Jadi ada inilah istilahnya, ada romansnya juga ya di balik gitu ya. Kalau tadi kembali ke program prioritas itu, sekarang sebagai sudah 1 tahun ya menjadi bupati, tapi kan sebelumnya kan sempat menjadi wakil bupati. Apa kira-kira dari SDM, apa yang selama ini dijalankan dan dilanjutkan dan menjadi fokus untuk 4 tahun ke depan, Pak Afedri, khususnya dari yang nomor 1 tadi? Tentu dari meningkatkan kualitas SDM. Kualitas SDM, ya kita ingin membuat masyarakat Siak yang cerdas, ya, kemudian pelayanan kesehatan yang lebih baik. Nah tentu juga berbudaya Melayu. Nah kemudian peningkatan karakteristik masyarakat berakhlak, dan juga tentu adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang agamis. Nah, kita berupaya bagaimana pendidikan ini lebih baik dari sebelumnya dengan mengupayakan ada perguruan tinggi. Tapi juga ada kearifan lokal, muatan lokal, ya kebudayaan Melayu. Nah, sekarang IPM Kabupaten Siak itu nomor 3 Seriau setelah Kota Pekanbaru dan Dumai. Artinya kalau untuk Kabupaten Seriau itu termasuk yang tinggi. Nah ini yang kita upayakan, mungkin lamanya sekolah,
Nah, kemudian juga kami ingin kualitas ini lebih baik dari peningkatan kapasitas guru-guru. Kemudian juga peralatan ini menjadi penting. Nah, kami sudah mulai dari APBD perubahan dan tahun ini fokus untuk meningkatkan mutu ini melalui juga peralatan. Satu kecamatan dah kita mulai minimal satu sekolah. Dan tahun ini saya minta ada 2 sekolah SMP dan SD itu pakai Infocus. Nah, pakai laptop guru-gurunya. Jadi dari segi teknologi harus dan semuanya internet. Ya? Harus semua sekolah ada internet, bisa wifi untuk anak-anak melek internet di seluruh sekolah. Nah, ini APBD-nya lumayan cukup, Pak. APBD 2,2 triliun. Dan tentu 20% minimal untuk pendidikan. Nah, kemudian juga tentu dari tadi kami dari UNBK, saya sudah haruskan tahun ini semuanya sudah berbasis komputer. Tidak ada boleh lagi pakai manual kan. Tapi yang penting sebenarnya kan bukan hanya teknologinya saja, tapi ininya lah, isi dari guru-gurunya itu sendiri. Berarti kan kualitas gurunya juga harus ditingkatkan. Ini bagaimana Pak Bupati, apalagi sekarang kan dengan adanya keharusan ya untuk lebih berdasarkan kreativitas, inovasi, dan bukan saja hanya berbasis ujian lah istilahnya. Kompetensi ini penting ya dalam pendidikan. Ya, tentu kita berupaya meningkatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi guru. Guru kan minimal S1. Nah, itu sudah kita upayakan sebelumnya. Nah, kemudian ada kerjasama dengan Tanoto Foundation yang sudah juga melatih, ya, mendidik kepala sekolah, guru-guru, termasuk pengawas sekolah sebanyak 47 sekolah. 47. Dan itu harus ditransfer ke sekolah-sekolah lain. Nah, ini dijadikan sebagai mentor. Ya, dan itu kan lebih pada TOT dulu ya. Nah, ini yang kita harapkan. Training of trainer ya. Training of trainer, sehingga ini akan nanti melatih guru-guru yang lain sehingga bisa di-upgrade kemampuannya dan dengan metode yang sekarang ya arah ke kekinian. Iya, semuanya harus berbasis internet, ya harus milenial dan harus sesuai dengan kebutuhan pasar juga. Kita berupaya bagaimana seperti di Bungaraya mengangkat air dari Sungai Siak yang dibantu oleh Kementerian PU ya untuk pompanisasi dan pipanisasi. Sehingga kita harapkan nanti kalau diangkat dari Sungai Siak ini bisa menjadi IP 300. Nah, ini yang kita harapkan sekarang ya Siak ini menjadi sentra produksi pangan di Riau. Tapi dari segi ini ya, akses terhadap pendidikan itu sendiri selama ini, itu bagaimana? Sudah akses untuk semuanya dan dengan bosnya jalan dengan baik ya? Artinya kita memang harus mementingkan dulu akses. Seluruh anak harus bersekolah. Dan itu ini kita harus siapkan tercapai? Ruang-ruang kelas. Ya, semua sudah tercapai. Tetapi ini ada perubahan aturan ya. Aturan sekarang rasio jumlah murid per lokal itu lebih sedikit sehingga memerlukan tambahan kelas baru dan itu kita prioritaskan tahun ini dan tahun 2021 harus selesai. Nah, kemudian juga tentu dari sisi kesehatan, nah kami berupaya bagaimana mendekatkan pelayanan kesehatan yang baik ke masyarakat. Kita selain rumah sakit yang ada di Siak, membangun 5 rumah sakit TPD di 5 kecamatan perbatasan dan 1 di Perawang, karena Perawang penduduk yang padat 117.000. Ini rumah sakit yang dimiliki oleh Pemda atau bekerja sama dengan swasta? Dibangun oleh Pemda, murni Pemda. 5 rumah sakit TPD, 1 di Kota Perawang, ini penduduk yang padat. Kemudian di Kecamatan Kandis, di Kerinci Kanan, di Sungai Apit, dan 1 lagi tentu di Kecamatan Perbatasan. Nah, kemudian juga kita mengangkat dokter di daerah-daerah di perbatasan juga. Daerah yang agak jauh dari puskesmas. Nah, sehingga baik dari promotif, preventifnya ya untuk memberikan penyuluhan, pencegahan. Nah, termasuk pelayanan pengobatan yang lebih baik. Dan ini akses terhadap kesehatan juga semakin lama semakin meningkat. Dibanding misalnya dengan 5-10 tahun yang lalu ketika Pak Afedri masih menjadi wakil bupati, ini ada kemajuan lah istilahnya, bisa terdata. Gitu. Nah, kalau misalnya taruhlah virus corona ya, COVID-19 ini bagaimana kalau misalnya ada ya, apakah sudah ada persiapan khusus itu karena ini merupakan salah satu ancaman ya dari kesehatan. Ya, apa tentu yang harus dilakukan kalau untuk ya itu? Untuk persiapan khusus juga dilakukan, terutama ya di rumah sakit kita disiapkan tempat khusus.
Walaupun nanti rujukan di Riau itu kan seperti rumah sakit umum daerah provinsi dan termasuk Temilahan. Nah, tapi juga tetap kita antisipasi. Ya, tentu ada ruang khusus. Kemudian kita memberikan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat. Seperti apa Bagaimana nih pola penyuluhan? hidup sehat, ya, meningkatkan ketahanan tubuh yang baik, ya, olahraga, memakan gizi-gizi yang baik, Cuci tangan, istirahat yang ya. cukup, cuci tangan. Nah, tentu ini kita lakukan. Tetapi secara ritual, karena ada Siak ini terkenal, biasanya di bulan Safar, ada nih dari kerajaan dulu yang namanya Gatip Beganyut, artinya berzikir, tahlil, ya, tolak doa-doa supaya negeri diberikan rahmat dan dijauhkan dari musibah dan bala bahaya. Kita juga sudah lakukan Gatip Beganyut minggu yang lalu, dan juga Gatip Begagak. Gatip Begagak ini berarak sambil berjalan kaki dari Masjid Islamik ke Masjid Al-Fatah. Nah, ini bermohon kepada Allah semoga Siak dijauhkan dari musibah virus corona ini. Iya, pendekatannya harus holistik ya, dari Iya. segi spiritualnya jalan, tapi dari segi Medis juga. teknisnya juga, dari Medis segi juga, ya. medisnya dan informasi paling penting ya. Ini sudah harus ada SOP-nya yang dijalankan. Nah, tadi kan kata IPM ya, Indeks Pembangunan Manusianya kan semakin lama semakin membaik ya. Tapi walaupun secara keseluruhan kan masih jauh ya. Kalau tidak salah sekitar 73 ya. 73 IPM. 73, tapi kan masih banyak ya PR yang harus dilakukan ke depan. Dari segi pengentasan kemiskinan, bagaimana Pak Alfedri? Apa-apa saja yang selama ini menjadi prioritas untuk dilaksanakan? Nah, dari segi pengentasan kemiskinan tentu kita ini dari bidang ekonomi masyarakat, ya tentu kita berupaya bagaimana mengangkat derajat saudara kita yang tidak mampu, yang miskin ini dengan baik, sehingga program-program kita memang terarah untuk mereka ini. Keberpihakan jelas untuk masyarakat miskin dengan membuat program baik itu bantuan sosial, ya kita termasukkan pendidikan yang tak berbahaya, pendidikan gratis, kesehatan gratis, terutama untuk masyarakat miskin. Nah, kemudian seperti dulu Rastra itu kita gratiskan juga. Ada bantuan sembako murah 2 kali setahun, baik itu di bulan Ramadan dan nanti menjelang tahun baru. Itu ada 22.000 kakak. Ya, Ini hanya khususnya berbayar. di mana? Kantong-kantong kemiskinan Kantong-kantong itu di kecamatan yang mana saja tuh di Siak? Ya, kantong-kantong kemiskinan tentu yang banyak tuh di Sungai Apit, ya, kemudian juga di Tualang, itu yang lebih banyak. Ya, tentu di setiap kecamatan ada penduduk miskin. Nah, tentu kita juga bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Siak. Nah, zakat Kabupaten Siak semakin tahun meningkat. Tahun lalu 15,8 miliar. Ditambah dengan saldo 2,5 miliar. Jadi ada 18,3 miliar. Itu yang disalurkan untuk masyarakat miskin, baik juga untuk usaha produktif. Jadi Basnas Termasuk ini juga penting listrik, termasuk listrik untuk orang tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk menyambung listrik ke rumah, itu dibantu oleh Basnas. Sehingga nanti semua rumah tangga sudah terlayani listrik yang baik. Karena alhamdulillah karena rasio desa di Kabupaten Siak 100% rasio elektrifikasi terpenuhi listrik. Sudah ya, 100% Sudah. Nah, ya. Kemasuk sanitasi sehat itu dibantu. Kemudian beasiswa. Nah, sekarang kita arahkan untuk usaha pertanian, peternakan yang baik, ya termasuk tanam ubi dan lain. Ini semua dibantu dari Basnas Kabupaten Siak. Iya, ini Pak Alfedri kan juga latar belakangnya kan Basnas. Saya dulu jadi ketua Basnas, sekarang duta zakat. Ini sangat efektif ya, Ya. untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau kita juga melihat Kabupaten Siak, cukup banyak kan potensi dari segi sumber daya alamnya. Di situ juga banyak sungainya dan perkebunannya. Kira-kira sumber-sumber ekonomi yang masih bisa dikembangkan itu prioritasnya di mana saja? Ya, memang sekarang sumber ekonomi masyarakat banyak pertanian dan perkebunan sawit. Nah, kebun sawit kan 340.000 hektar. Cuman Pertanian, kan sawit kan sekarang harganya pangan, juga turun. ya, pangan sekarang ada 5.000 hektar untuk persawahan. Nah, ini kita dorong bagaimana produktivitas pertaniannya meningkat. Dari IP 100 sekarang sudah menjadi IP 200 semua. Kita berupaya bagaimana seperti di Bunga Raya mengangkat air dari Sungai Siak yang dibantu oleh Kementerian PU ya untuk pompanisasi dan pipanisasi. Sehingga kita harapkan nanti kalau diangkat dari Sungai Siak ini bisa menjadi IP 300. Nah, ini yang kita harapkan sekarang ya Siak ini menjadi sentra produksi pangan di Riau. Nah, selain dari pertanian tentu sumber-sumber ekonomi masyarakat kita dorong sekarang melalui UMKM dan ekonomi penting kreatif. ini, Ya. Nah, UMKM juga, Startup juga kan. iya, ini meningkat nih untuk UMKM dari sebelumnya 2.900, 2018
sekarang sudah menjadi 3.150 2019. Nah ini kita dorong terus. Tapi fokusnya kemana saja UMKM-nya? Apakah berbasis pertanian itu atau lebih ke yang lain-lain, Pak? Ya, UMKM tentu berbasis juga salah satu pertanian. Kemudian juga tentu hasil kriya, kuliner, ya termasuk ekonomi kreatif ya. Yang banyak sekarang memang kriya. Nah, kemudian juga termasuk ekonomi kreatif, seni-seni pertunjukan, fotografer. Ya, Siak dah bisa juga membuat film sekarang. Ya. Ya, apalagi cukup banyak ya yang bisa dijadikan subjek di situ. Tapi berarti kan pendidikannya juga harus diarahkan ke situ kan, SMK-nya dan lain sebagainya. Ini berjalan secara bersamaan, Pak Alfedri. Sekarang kita arahkan untuk lebih banyak sekolah-sekolah vokasi, ya, seperti SMK ini. Nah, jadi pas termasuk juga bisa ada akademi komunitas. Nah, di Siak ini tentu arahnya kepada ya, keterampilan skill. Ya. Nah tentu ini yang kita siapkan untuk anak Siak, karena di Siak juga ada kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Buton. Kita sedang melakukan percepatan untuk mengajak bagaimana investor bisa ya menanamkan modalnya untuk membuka industri di Siak, karena kita sudah menyiapkan lahan 5.000 hektar di Kecamatan Sungai Apit. Sungai Apit. Nah, apa-apa saja yang akan dikembangkan di situ dan kira-kira apa ini feedbacknya atau tanggapannya dari investor? Banyak yang tertarik. Ya, tentu sekarang sudah banyak yang tertarik karena sudah ditetapkan juga menjadi proyek strategis nasional berdasarkan Perpres 58 2017 dan jalannya sudah ditetapkan menjadi jalan nasional. Kita sudah dapat anggaran ya lebih kurang sebelumnya 200 miliar 2018-2019. Nah, tahun ini dapat lagi 160 miliar untuk membangun jalan dari Kementerian PU, tentu di jalan nasional, karena prasyarat untuk kawasan industri. Nah, kita sedang berupaya bagaimana listrik sekarang. Alhamdulillah di Siak sudah ada gardu induk yang dibangun, mudah-mudahan nanti bisa melayani listrik. Nah, air bersih juga sedang kita upayakan. Tetapi sudah ada sekarang usaha-usaha yang berkembang di Buton. Ya, seperti contohnya apa ya saja? Sekarang sudah mulai seperti membuat berikat dari jangkar untuk diekspor ke Jepang. Nah, dan inilah yang tentunya kita upayakan untuk membuka lapangan pekerjaan yang diminta oleh masyarakat Siak hari ini. Ya, selain juga ada pabrik-pabrik kelapa sawit, tadi ada objek pariwisata. Kita mengembangkan destinasi wisata bukan hanya di Siak, tetapi di kecamatan lain. Sekarang Pok Darwis berkembang di hampir setiap kecamatan dan banyak desa. Gitu. Ada apa-apa saja yang bisa kita temui di sana? Yes. Berarti kan harus ada objek wisatanya, tapi juga harus ada infrastrukturnya kan, tempat penginapannya, restorannya dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Ya, tentu kita kembangkan destinasinya dulu. Ada sekarang berkembang wisata buatan seperti di Siak dan ada juga agrowisata seperti di Kecamatan Bungaraya dan juga wisata alam, wisata mangrove, ada Tasik Nagasakti dan Danau Zamrud yang sedang kita kembangkan kerjasama dengan BPKSDM. Ya, Danau Zamrud ini adalah danau terluas. Ya, danau rawa dan gambut terluas di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Brazil. Nah, ini sudah taman nasional, kita sudah dapatkan zonasi dari Kementerian Kehutanan dan hari ini kita sudah kerjasama dengan BPKSDA, saya tanda tangan MOU-nya dan kita sudah siapkan master plan untuk mengembangkan Danau Zamrud ini. Nah, ini masih asri, ya, termasuk flora dan faunanya lengkap di situ. Itu di kecamatan mana persisnya? Di Kecamatan Dayun, Mbak. Kecamatan Dayun. Ya, dan kira-kira kapan siap ini menjadi tujuan wisata yang lengkap lah dengan ya tahun ini sudah mulai. Kita mulai. siapkan kapal pompongnya, ya kapal motornya, ya kemudian dengan tempat parkir dulu. Nah, baru nanti barangkali ya kerjasama untuk lebih luas dengan BUMD kita dengan BPKSDA untuk mengembangkan mungkin sarana-sarana yang lebih memadai di situ. Dan harus ada investornya juga ya. Ini pengusaha juga harus diajak ya untuk bergabung. Mulai tahun ini ya untuk bagaimana setiap rumah tangga miskin ini, artinya secara bertahap, ini ada sarjana di rumah tangga miskin. Nah, sehingga ya lingkaran setan itu kan ada pendidikan rendah, kesehatan rendah, ya, paling tidak pendapatan juga bisa rendah, nanti lebih meningkat. Kesehatan rendah, pendidikan rendah. Nah, kita potong di pendidikan rendah ini. Selama ini bagaimana infrastruktur
Siak itu sendiri, Pak Alfedri? Berapa jumlah jalan yang dibangun selama 10 tahun terakhir ini dan juga apa-apa saja yang masih harus diperbaiki? Tentu kita juga fokus ya untuk menangani infrastruktur yang lebih baik. Dari jalan kabupaten 2.800 km yang sudah tertangani dengan baik itu memang sekitar 1.300 kilometer yang sudah teraspal. Karena ini kita akan berangkat dari nol, istilahnya 0 km pada saat pemekaran tahun 99 dulu. Nah, tentu sisanya ada sekitar 800 sudah di base. Nah, sisa ini masih jalan tanah. Nah, kita memang prioritas dulu jalan poros desa ke desa, yang ini sudah hampir rampung. Saya katakan ya di luar kawasan hutan dan HGU, nah ini sudah hampir rampung. Dan ini kita mantapkan ya untuk memenuhi bagaimana jalan ini berkualitas yang baik, sudah diaspal. Ya, jalan desa ke desa dan itu nanti jalan desa ke dusun. Nah, kemudian jalan usaha tani. Walaupun sudah kita mulai jalan usaha tani baik itu di Bunga Raya, termasuk di Sungai Mandau, ya itu di daerah persawahan. Nah, tentu prioritas membangun jalan juga ke kawasan pertanian, kemudian ke kawasan industri dan kawasan pariwisata. Nah, itu menjadi prioritas. Dan mungkin kita coba sekarang ini ada membangun jalan ini di kampung-kampung ataupun desa perbatasan. Ini kurang tertangani dengan baik. Nah, kita dulu untuk ini masuk di perbatasan Kabupaten Siak. Nah, ini yang kita coba untuk membangun semenisasi di situ, seperti di Teluk Lanus, kemudian di Penyengat. Jadi masih banyak ya infrastruktur yang harus dibangun. Tapi penggunaan dana desa sendiri, Pak Alfedri melihat bagaimana? Cukup fokus dan ada ini kan penting kan justru untuk membangun infrastruktur dasar itu kan digunakan ya, Pak. Dana desa selama ini dilaksanakan dengan baik. Terutama selama ini kan lebih fokus pada infrastruktur. 80% infrastruktur, 20% pemberdayaan. Tetapi tahun ini diarahkan sesuai arahan pemerintah pusat bagaimana 60% minimal untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan. 40% untuk infrastruktur, terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Diharapkan 6 sampai 8 orang setiap desa. Ini kan ada 122 desa. Nah, ini untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Nah, selama ini sampai sekarang juga kan ini kan polanya sekolah. Tapi 30% ini untuk padat karya, untuk upah gitu. Mau terima ini untuk upah. Jadi memang untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi rakyat. Nah, ini yang sekarang didorong sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekonomi kerakyatan. Nah, kami pun juga untuk masyarakat miskin ya berniat mulai tahun ini ya untuk bagaimana setiap rumah tangga miskin ini artinya secara bertahap ini ada sarjana di rumah tangga miskin. Nah, sehingga ya lingkaran setan itu kan ada pendidikan rendah, kesehatan rendah, ya, paling tidak pendapatan juga bisa rendah, nanti lebih meningkat. Kesehatan rendah, pendidikan rendah. Nah, kita potong di pendidikan rendah ini. Nah, makanya tahun ini ada beasiswa unggulan daerah oleh Pemda Siak. Itu biasanya kan 35 sampai 40 orang setahun. Nah, ini kita selama ini kan terbuka, siapapun yang lulus di perguruan tinggi ada MOU dengan Pemda Siak, itu kita beasiswa, termasuk biaya hidupnya. Itu banyak berminat, Mbak. Nah, tetapi di tahun ini ke depan kita arahkan ini prioritas untuk masyarakat miskin. Sehingga ada nanti keluarga miskin yang menjadi ya anaknya sarjana. Tapi koordinasi selama ini bagaimana dengan khususnya kecamatan dan desa dan lain sebagainya untuk apalagi mengawasi ya anggaran Pak Bupati. Ini bagus ininya komunikasi, koordinasi. Karena perlu juga mungkin difasilitasi ya bagaimana sebuah desa itu menggunakan anggarannya. Ini kan bukan masalah hanya anggaran saja, tapi kapasitas dari ya pemimpin-pemimpin lokalnya juga kan. Tentu ya pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan kelurahan serta kecamatan. Nah, tentu kita ini kan melakukan diklat-diklat baik dari sisi keuangan. Ya, artinya akuntabilitas kita tingkatkan. Nah, kemudian juga kita melakukan pengawasan, monitoring, terutama inspektorat yang turun ke desa-desa, sehingga anggaran ini betul-betul digunakan tepat sasaran,
secara efektif dan efisien dan akuntabel. Nah ini bagaimana? Sudah melakukan e-government atau semua berbasis online? Kita sudah melakukan e-government. Ya, kita sebetulnya sudah smart city, Mbak. Jadi dari 100 smart city, ya? udah 100 dulu kabupaten kota target smart city pemerintah pusat. Kita termasuk 25 yang pertama di tahun 2017. Dan tentu kita sudah e-government, sudah e-planning, e-budgeting, kemudian juga e-procurement pasti. Nah, kemudian juga kita sudah e-puskesmas, ya artinya sudah banyak yang kita lakukan untuk e-government ini. Termasuk kita berupaya nanti ada smart kampung nih. Ini yang sedang kita dorong, kita upayakan. Maka kita melalui Dinas Kominfo sekarang merekrut ya tenaga-tenaga profesional untuk menyiapkan berbagai aplikasi untuk mendukung smart city ini. Kita sudah ada Commonwealth Center di Siak yang siap melayani barangkali setiap aspirasi ya pengaduan masyarakat yang itu akan dilayani dengan baik melalui OPD-OPD terkait. Apa yang terasa dengan adanya? Apakah lebih meningkat efisiensinya, misalnya mengeluarkan KTP, surat-surat dan lain sebagainya, birokrasinya itu terasa pelayanan meningkat bagi masyarakat, Pak Fedri? Ya tentu ini akan terjadi efisiensi. Termasuk kita menggunakan video conference dengan Pak Camat ya, di 14 kecamatan. Nah ini kita perlu, ya sudah kita mulai lakukan beberapa kali tentunya. Nah kemudian juga dari sisi perizinan, kita kan sudah ada perizinan yang online. Ya, setelah masuk sistemnya sudah dilakukan dengan baik. Jadi bisa cepat lah. Bisa cepat dan bisa dimanapun kadisnya berada ini bisa tanda tangan elektronik, gitu. Bisa di print dimanapun. Ya, kalau memang sudah selesai memenuhi persyaratan. Jadi ini berarti harusnya mengurangi kebocoran dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ya terhadap khususnya anggaran. Ini terasa atau masih banyak yang masih harus diperbaiki dalam segi sistem pengawasan ini Pak Bupati, karena biasanya agak susah kan juga untuk melakukan monitoring terus-menerus ya. Ya tentu ini tentu ditingkatkan terus, di-upgrade ya, sistem yang ada, aplikasi termasuk SDM ya. Kemudian kita sudah masuk juga ke OSS kan, Online Single Submission. Ini kita sudah ikut di situ. Walaupun tadi sudah ada kita tracking system ya, dan early warning system di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Artinya kita memberikan pelayanan perizinan yang baik dan tentu tidak pernah satu izin pun yang ditekan oleh Bupati. Kita melimpahkan perizinan kepada Kadis, PTSP dan juga kepada Pak Camat untuk pelayanan terpadu kecamatan. Ini sudah kita lakukan kok, sudah lama kita lakukan. Kalau dengan pemerintah provinsi bagaimana selama ini? Biasanya kan agak yang sangat penting ya, komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, apalagi kalau ya dalam hal ya siapa tanggung jawab siapa, dan ini kan supaya tidak tumpang tindih ini Pak Fedri. Tentu hubungan koordinasi dan komunikasi dengan provinsi sangat baik ya, karena juga provinsi merupakan wakil pemerintah pusat yang kemudian juga karena Pak Gubernurnya kan dari mantan Bupati Siak, tentu hubungannya sangat baik ya. Jadi beliau ini juga akan memperhatikan Siak juga, walaupun ada ya kewenangan seperti SMA, SMK sudah kewenangan provinsi, Tahura provinsi, tetapi ini tetap ya kalau ada persoalan ini kita selesaikan secara bersama. Dimanapun acara, di kecamatan ataupun di desa, menanam 10 batang pohon. Pak Camat saya minta setiap turun itu menanam 3 batang pohon. Nah kita adakan tagline itu kan one soil, one tree. Terus terang Pak Fedri, dari segi tantangan terbesar khususnya untuk Kabupaten Siak ini yang dalam waktu cukup besar, walaupun jumlah populasi yang tidak terlalu besar, tapi lonjakannya cukup besar kan. Sekarang ada berapa, 400.000 ya populasinya di Siak? Ya, jumlah masyarakat Kabupaten Siak 427.000. Dulu awalnya dibentuk kabupaten 250.000. Ini kan double kan? Iya. Nah, ini kan berarti lebih banyak ke anggaran, kebutuhan dan macam-macam ya. Tantangan terbesar dalam mengelola kabupaten ini?
dengan adanya ya IPM baik, ya kan, untuk berusaha juga baik di Siak. Kita fokus penanggulangan kemiskinan yang baik, tentu kan ini kan banyak terlayani, terbantu dengan baik nih. Saudara kita yang kurang mampu. Ini relatif banyak pendatang ke Siak ini. Berapa persen? Ya kan pertumbuhan penduduk kita 2,7%, mau tidak mau. lebih tinggi daripada nasional gitu. Nah artinya pertumbuhan penduduk ini bukan karena kelahiran, tapi karena migrasi. Nah ini kan tantangan karena umpamanya tadi SMA, ini setiap tahun di Perawang dengan di Kandis selalu ini tidak muat kalau di sekolah negeri. Nah, ini dengan sistem zonasi tentu harus ke sekolah swasta. Nah, tapi ini tantangan tentunya untuk menambah jumlah ruang kelas ya, tapi untuk di sekolah negeri. Tapi Nah, ada artinya gesekan dengan antara pendatang dan penduduk setempat ini? Tidak Apalagi ada. ini Selama masalah lahan, masalah ya tata ruang dan lain sebagainya itu tidak menjadi masalah, Pak? kalau hubungan seluruh masyarakat ini kan harmonis, karena prinsip yang ada sekarang kan seluruh masyarakat Kabupaten Siak itu ya adalah yang ada sekarang 427.000, walaupun dari manapun asalnya. Ini harmonisasi cukup baik di Siak. Ya tentu kalau masalah lahan ya tentu ada persoalan lahan. Tapi ini kan kita upayakan penyelesaian konflik ini dengan baik. Sekarang sudah ada Perpres 88 tentang PPTKH yang sedang kita upayakan dan tim juga sudah turun. Jadi ini tentu kita harapkan nanti bisa diselesaikan dengan baik. Nah sekarang ada lagi perhutanan sosial. Nah ini sedang kita upayakan ya, apakah nanti ya hutan desa, HTR, hutan adat. Nah ini yang sedang kita sudah mulai sosialisasikan, kita dorong ya. Tetapi sekarang juga walaupun ini masih sosialisasi, sudah ada juga satu hutan desa yang diserahkan Pak Presiden waktu kemarin turun di Tahura, yaitu di Kecamatan Teluk Lanus. Ada Kampung Teluk Lanus di Kecamatan Sungai Apit. Iya, sustainability ini lingkungan hidup harus dijaga. Apalagi Nah, ya Siak justru sudah memenangkan beberapa kali ya di Adipura ini ya. keberlanjutan pembangunan itu penting. Ya, sustainable ini penting. Nah, juga pembangunan yang berwawasan lingkungan juga penting. Nah, Siak ini kan sudah menjadi Siak Kabupaten Hijau. Sudah ada perbubnya, sudah ada roadmapnya. Dan ini dicanangkan oleh Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sewaktu Hari Lingkungan Hidup tahun 2016 di Siak. Apa Langsung oleh Bu Siti. target persisnya untuk membuat mungkin kawasan lebih banyak yang hijau atau mengurangi ketergantungan terhadap kelapa sawit atau bagaimana? Ya tentu kita yang jelas ini kan tidak boleh adalah penambangan kayu-kayu alam. Nah tidak boleh penanaman sawit di lahan gambut. Kita tidak memberikan izin karena ini moratorium. Kemudian bagaimana menjadikan Siak hijau ini dengan menanam pohon, dengan membuat taman-taman, ruang terbuka publik yang lebih banyak. Nah kami setiap turun dimanapun acara di kecamatan ataupun di desa menanam 10 batang pohon. Pak Camat saya minta setiap turun itu menanam 3 batang pohon. Nah kita adakan tagline itu kan one soil one tree. Satu pribadi ini harus menanam satu jiwa. Ini dilaksanakan. Dilaksanakan. Di mana-mana saja. Ya kita selalu melakukan ya penanam pohon baik di tepi-tepi jalan, di mana ruang yang kosong. Sekarang boleh dilihat asal orang datang ke Siak pasti mengatakan Siak ini asri, Siak ini hijau, ada sungainya dan itu cukup indah tentunya bagi setiap orang yang datang ke Siak. Nah itu kita pertahankan. Kalau kawasan sekarang ini kita pertahankan. Dan ini harus bersih juga kan, apalagi kan sungai. Nah biasanya kan kalau sungai ini bisa jadi sumber masalah, sumber banjir dan lain sebagainya. Seberapa penting ini peran sungai di Siak, Alfedri? Nah, ini bisa menjadi salah satu sumber ini pendapatan dari wisata juga kan, wisata sungai. Peran sungai cukup penting. Juga ini kan sebagai sumber kehidupan. Baik ini kan masih ada ikannya, terkadang ikan patin kan. Nah kemudian juga untuk transportasi masyarakat dan juga ini potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Nah tentu kita akan membuat satu kapal-kapal wisata. Ya. Kemudian juga untuk mempromosikan Sungai Siak kita sudah melakukan event namanya
Siak Internasional Serinit Borrash. Ini setiap tahun. Kita memang tahun. banyak Cukup event-event promosi cukup populer. Ada dari luar negeri, dari Malaysia. Nah kita setiap tahun membuat promosi wisata melalui sport tourism. Ada Tour de Siak, ya, sudah ke-6. 14 tim, kemarin ada 9 tim dari luar negeri. Kemudian tadi juga pacu sampan internasional. Nah, kemudian BMX internasional, ada lomba gasing internasional, ada pawai budaya internasional, ada tari zapin internasional. Nah, tentu ini semua ya cukup banyak peserta, bukannya dari dalam tapi juga dari luar negeri. Ini kira-kira punya target berapa pendapatan yang bisa didapatkan dari wisata ini? Berapa persen ya dari idealnya lah yang pendapatan untuk Kabupaten Siak ini? Ya tentu pendapatan, kalau kita ukur dari PAD, yang jelas PAD ini meningkat dari tahun ke tahun. Ini kan ada sekitar 4 miliar kalau memang pendapatan termasuk pajak restoran dan pajak hotel. Dan ini kan kita retribusinya kunjungan ke Istana Siak yang ada retribusinya, ya pakai karcis itu. Yang lain kan enggak. Nah, tapi kita tidak melihat dari PAD. Sekarang multiplier efeknya bagi masyarakat. Setiap kunjungan wisata yang banyak ini tentu akan tumbuh kuliner-kuliner. Iya, ada kemudian krianya, souvenirnya, hotelnya, transportasinya, UMKM-nya. Termasuk batik Siak juga berkembang dengan baik. Nah ini kita harapkan tentu menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan orang semakin lama di Siak dan tentu juga membawa uang yang banyak, meninggalkan uang di Siak. Ini yang akan mengangkat kesejahteraan masyarakat di Siak. Hotel juga sudah mulai tumbuh, bertambah di Siak. Ya, sudah banyak sekarang ya penambahan hotel lah. Gaya kepemimpinan seperti apa Pak Fedri yang diterapkan? Lebih ke reward, punishment, atau bagaimana ini yang selama ini? Cukup? Ya tentu leadership yang kita kembangkan ini adalah menjadi mitra, menjadi mitra daripada OPD, bukan sebagai penguasa atau atasan. Kalau kelapa sawit ini saya lihat kalau di Kabupaten Pelalawan, mereka membuat semacam teknopark gitu untuk melakukan intensifikasi kepada kelapa sawit supaya ketergantungannya terhadap kelapa sawit itu tidak terlalu besar, tapi yang ada justru menciptakan nilai tambah. Apa kira-kira inisiatif yang perlu dilakukan khusus untuk kelapa sawit di Kabupaten Siak? Ya tentu untuk masuk ke nilai tambah daripada sawit yang sekarang kan ekspor CPO yang sayang kan ya kita ini kan berupaya bagaimana ada turunannya hilirisasi daripada CPO ini. Nah kita sudah menyiapkan tadi kawasan industri. Jadi itu khusus untuk lebih ke ya bisa sawit. Ya memang itu industri berbasiskan agro. Nah, termasuk turunan dari kelapa dari CPO ini. Dan ini kita siapkan di Buton ini. Apa-apa saja contohnya yang ya nanti dari segi bisa produk-produk yang ingin bisa ya ini sedang diupayakan bagaimana nanti ya, ini bisa ya untuk kosmetik, untuk minyak, untuk sabun dan lain. Ini sedang kita upayakan. Ini kan sudah ada kerjasama dengan antara BUMD kita dengan BGMC. Ada investor dari Malaysia. Kemarin kan duta besar Malaysia juga sudah datang, ya termasuk wakil menteri luar negeri. Nah ini untuk mendorong kerjasama pengembangan kawasan industri Tanjung Buton. Kita juga sudah ada kerjasama dengan Bosowa. Ya, ini artinya sudah ada beberapa investor yang konsen untuk mengembangkan kawasan industri ini. Nah, tentu juga kan sekarang ada upaya pemerintah untuk mengurangi ekspor CPO ini melalui program B30 sekarang. Bahkan bisa B40 dan B50 kan nanti. sekarang. Ya, jadi ini juga ini bisa kita dukung. Ya, memang kita belum, tapi suatu saat kita kan ingin mendorong ada usaha seperti itu untuk mengembangkan usaha-usaha B30 sampai B50 ini untuk biofuel namanya. Ini kita juga sedang upayakan untuk mendorong ada investor yang mengembangkan ini di sini. Iya, hilirisasi ini penting ya karena bisa menambahkan nilai tambah ini. Apalagi sekarang kalau harga komoditas kan sangat fluktuatif dan kelapa sawit juga sedang moratorium. Dukungan dari pemerintah pusat sejauh ini bagaimana dan apa kira-kira kalau punya istilahnya aspirasi lah dari Pak Bupati itu sendiri, apa kira-kira yang masih perlu didapat inilah dukungan maupun kolaborasi dengan pemerintah pusat?
Ya tentu dukungan pemerintah pusat sangat kita harapkan, terutama untuk mengembangkan industri tadi. Ya alhamdulillah nanti kan sudah ditetapkan menjadi Perpres ya 58. Itu dari segi regulasi ya sudah sangat Cukup berjuang ya sangat untuk mantap ya mendapatkan itu. dukungannya. Nah termasuk tadi kan jalan sudah jadi jalan nasional. Kita kan sudah dapat anggaran nih. Ya, sampai tahun ini barangkali insya Allah ada sudah 310 miliar. Nah untuk jalan, nah mudah air bersih ini akan dibantu juga. Mudah-mudahan listrik ya kalau tidak dari PLN kita harapkan juga ada investor yang mengembangkan listrik. Nah ini prasyarat untuk salah satu kawasan industri. Nah barangkali juga nanti termasuklah edukasi untuk menyiapkan anak-anak. Nah, barangkali kami sedang berharap bagaimana akademi komunitas bisa menjadi politeknik. Walaupun sekarang kami sedang berjuang ke Dirjen Dikti, Kemendikbud, ya menjadi program PSDKU bersama dengan Politeknik Sriwijaya. Ya, ini program studi di luar kampus utama. Nah, sedang kita kembangkan. Ini ada 3 prodi yang barangkali bisa menyiapkan SDM. Iya, yang harus siap pakai ya, sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya. Dan juga ini kan sertifikat kompetensi ini menjadi penting dari SMK maupun juga akademi komunitas maupun politeknik. Nah, ini yang sedang kita harapkan juga dukungan itu dari pemerintah, ada kementerian lembaga yang ada di pemerintah pusat. Harus ada peningkatan SDM ya, karena kalau ya fokusnya infrastrukturnya bukan hanya infrastruktur jalanan dan lain sebagainya, tapi mindsetnya juga infrastrukturnya. Kalau dari pemerintahan Pemda sendiri bagaimana mindset dari birokratis yang Bapak pimpin ini bagaimana? Ada perubahan? Apakah bisa mengikuti sesuai dengan zaman? Sudah 4.0 mentalitasnya atau masih harus perlu direformasi ataupun mungkin diarahkan, Pak? Ya, birokrat ini menjadi penting untuk perubahan. Iya, ya. harus jadi role model. Ya, kan sekarang untuk reformasi birokrasi ini sudah kita jalankan dari 8 area perubahan. Terutama kan perubahan kultur set dan mindset aparat ini. Nah, kami melihat ini komitmen bersama dari seluruh OPD cukup baik. Karena banyak memang sekarang ini kan banyak juga prestasi di masing-masing OPD ini. Ya termasuk Kabupaten Sehat, kemudian Adipura udah 4 kali. Kita kemarin dah ini presentasi untuk Adipura Kencana. Ya, di sini ada 6 kabupaten kota se-Indonesia gitu, termasuk Siak. Nah, barangkali juga termasuk Kabupaten Layak Anak, Pemberdayaan Perempuan, Layak Pemuda, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak. Ini juga sudah prestasi-prestasi tingkat nasional. Nah, laporan keuangan juga WTP sudah 7 kali berturut-turut. Artinya mindset dari aparat ini cukup baik. Dan kami harapkan ini memang visioner semua. Dan juga selalu melakukan inovasi-inovasi. Ini kami harapkan kan setiap OPD ini setiap tahun harus ada inovasi gitu. Nah, banyak juga kan yang termasuk inovasi yang kita dapatkan, baik kemarin unit reaksi cepat, kemudian tadi di pelayanan terpadu 1 pintu, online tracking system, kemudian ada kemarin alarm persalinan malah masuk ya 20 besar. Nah, tentu ini yang kami dorong kepada OPD-OPD. Ya, hasilnya kelihatan. Bisa membuat bangga lah istilahnya. Tapi gaya kepemimpinan seperti apa Pak Fedri yang diterapkan? Lebih ke reward, punishment, atau bagaimana ini yang selama ini? Cukup? Ya, tentu leadership yang kita kembangkan ini adalah menjadi mitra. Menjadi mitra daripada OPD. Bukan sebagai penguasa atau atasan. Jadi mitra kerja. Mitra kerja. Nah, ini yang kami dorong. Tetapi kalau mereka ini berhasil, kita berikan reward. Ya, tapi kalau menyalah istilah bahasa Melayu ini ada punishmentnya. Nah, maka oleh sebab itu kita kan untuk mendorong birokrat yang baik ini, kita sudah mulai melaksanakan single salary system. Tahun ini sudah diterapkan namanya tunjangan kinerja daerah. Yang berprestasi akan diberikan lebih banyak take home pay-nya. Ya, ini ada berdasarkan kinerja. Berdasarkan kinerja. Suka shock tapi orang ya. Karena merasa bahwa wah ini harus bekerja lebih keras lagi gitu. Tapi tidak ada resistensi selama ini, mungkin ada yang merasa wah agak terlalu susah ya. Enggak, ini semuanya spiritnya sama nih. Bagus semua. Ya, untuk bagaimana Siak yang lebih maju. Nah, Siak lebih maju dan sekarang ada pembangunan berkelanjutan yang lebih baik diupayakan. Nah, untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Siak. Kalau kami sampaikan bagaimana kita kembali mengangkat batang terendam. Siak ini kan kerajaan, Melayu dulu yang tersohor, ya kan,
Nah ini bagaimana juga sekarang Siak ini bisa bangkit sejajar dengan kabupaten kota yang lebih duluan maju di Indonesia. Dan ini sudah on the right track sekarang. Iya, itu seluruhnya. Kebangkitan itu. Iya, kita tetap ukur, kita tetap ukur kinerja OPD ini. Nah, pimpinan OPD mengukur nanti eselon di bawahnya. Nah, kita tetap mengukur kinerja ini. Ada yang sebutnya kan sasaran kinerja pegawai itu berdasarkan IQ. Nah, indikator kinerja utama yang itu berdasarkan Rensra yang ada di masing-masing OPD. Nah, itu tetap kita ukur dan kita dorong, kita motivasi terus. Target pertumbuhan sendiri berapa? Karena sekarang kalau tidak salah kan masih jauh, masih di bawah 5 kan? Ya, memang pertumbuhan ekonomi kita baru 2,7. Makanya ini kita akan dorong lebih baik dengan mengembangkan UMKM, barangkali produksi pertanian yang orientasi ekspor. Nah ini yang kita dorong sehingga nanti diharapkan bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi dan anggaran pemerintah, dari industri atau usaha ada sekarang, tapi ada terobosan-terobosan baru untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Iya, semoga tahun 2024 juga semakin meningkat ya pertumbuhannya. Amin. Terima kasih banyak ya, Pak Alfedri ya, Bupati dari Kabupaten Siak, dan memang kalau kita melihat kemajuan suatu daerah itu ya tergantung ya kepada kepemimpinannya, kepemimpinannya saja, tapi harus memiliki visi, harus memiliki istilahnya strategi yang jelas, tapi yang lebih penting lagi itu harus melaksanakannya, mengimplementasinya, dan ini merupakan kunci kesuksesan itu. Dan ini seharusnya semua bisa dilihat dan semua bisa diukur. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mungkin berkunjung ke Kabupaten Siak, ternyata cukup banyak yang bisa kita lihat. Tidak ada salahnya jalan-jalan ke sana, apalagi di sana ada Istana Siaknya yang saya sudah pernah ke sana dan cukup menarik, penuh dengan misteri juga di situ, penuh dengan cerita-cerita, dan di situ ada lemari besi yang sampai sekarang ini betul ya, Betul. tidak bisa dibuka karena kuncinya hilang entah kemana, dan isinya sampai sekarang tuh masih misteri. Ada kaca awet muda. Ya? Ada kaca awet muda. Penting sekali. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Anda bisa dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.